Halo ICC, perkenalkan nama saya Berta. Saya dari Komsel Senior dan hari ini saya akan membagikan sedikit dari keajaiban Tuhan dalam hidup saya pribadi. Pada tanggal 11 Maret 2020, saya pulang dari Batam. Setelah 2 minggu pelayanan di Kepulauan Riau, di sana saya melayani doa kunjungan ke orang-orang sakit, sharing firman, kesaksian, bahkan melayani orang-orang di penjara. Rasanya menyenangkan bisa melayani Tuhan di tempat terpencil dan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang setia melayani jemaat di sana. Setelah 2 minggu pelayanan, saya pulang kembali dari Batam ke Bandung dengan sukacita. Namun, 10 hari kemudian, saya mulai merasa tidak enak badan. Saya lelah dan amat sangat kesakitan badan saya, flu, hilang selera makan, lalu mulai diare dan demam. Saya langsung menelpon teman saya, Dr. Amel, dan menceritakan keadaan saya. Beliau menyarankan agar saya segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan secara menyeluruh, karena dikhawatirkan terkena infeksi COVID. Pada saat itu kasus COVID belum begitu banyak di Indonesia. Jadi saya benar-benar tidak tahu seperti apa yang saya hadapi. Dengan badan yang sudah mulai lemas, demam mulai tinggi, dan saya susah sekali untuk berjalan. Saya pergi ke rumah sakit. Jujur, pada saat itu saya merasa sangat takut. Singkat cerita, setelah saya sampai di rumah sakit, saya dicek secara menyeluruh, mulai dari cek tensi, suhu badan, bahkan sampai ronsen paru-paru. Setelah menunggu cukup lama, ternyata benar, terdapat kabut putih di paru-paru bagian kiri saya, dan saya dinyatakan positif COVID-19. Hati saya hancur, rasa takut saya semakin menjadi-jadi, dan juga pada saat itu, swab dan penanganan lainnya masih belum ada seperti sekarang. Lalu saya langsung dibawa ke ruang isolasi dadakan. Karena saat itu hanya saya pasien COVID di rumah sakit tersebut. Saya sejak awal masuk UGD sudah tidak diperbolehkan untuk bertemu suami. Tapi di dalam kesendirian itu saya terus berdoa. Pada hari pertama saya berdoa dan benar-benar berserah, dan sampai saya merasakan damai, sejahtera Tuhan, saya menjadi tenang, kuat, dan tidak takut lagi. Di hari kedua, gejala awal yang saya alami terus berlanjut. Tetapi saya terus berdoa dan tetap bersyukur serta memuji Tuhan. Banyak dukungan dari teman-teman melalui WhatsApp, bahkan menelpon untuk mendoakan saya. Siang dan malam saya tidak henti berdoa dan beriman kepada Tuhan untuk kesembuhan saya dan tetap berserah. Ayat pegangan saya dari Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Saya sempat bertanya pada Tuhan. Biasanya saya melayani orang sakit. Sekarang ketika saya sakit, apa yang bisa saya perbuat untuk melayani sesama? Lalu keesokan harinya, sepertinya doa saya langsung dijawab oleh Tuhan. Saya mendapat kiriman makanan cukup banyak, sehingga bisa dibagikan untuk para petugas medis di rumah sakit yang sudah kelelahan. Ketika saya sakit pun, Tuhan tetap mau memakai saya
untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Singkat cerita, pada hari keempat, saya sudah tidak lagi demam dan flu, dan badan sudah tidak ada rasa sakit, tapi ada batuk yang mengeluarkan dahak. Saya sudah bisa berjalan sendiri dan mandi, walaupun tubuh saya masih sangat lemah. Saya percaya ini adalah pekerjaan tangan Tuhan yang sudah menyembuhkan saya, dan saya percaya bahwa saya sudah lolos dari COVID-19. Lalu ketika dokter memeriksa saya saat itu, ia berkata bahwa saya sudah sembuh dan bisa segera pulang, namun tetap harus isolasi mandiri di rumah. Tuhan Yesus ajaib. Dia sungguh hebat dan berdaulat atas hidup saya. Penjagaan Tuhan benar nyata buat keluarga saya. Meskipun awalnya saya tidak isolasi mandiri setelah pulang dari Batam, tetapi keluarga saya tidak ada satupun yang terpapar. Saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari virus apapun di dunia ini. Bagi teman-teman yang mengalami pergumulan karena COVID-19, jangan pernah menyerah, tapi tetap berserah penuh pada kuasa Tuhan Yesus, Sang Pencipta hidup kita. COVID-19 bukanlah aib yang harus disembunyikan, bukan pula kutuk, tapi pengalaman bersama COVID-19 justru malah membawa saya lebih mengenal siapa Tuhan dan lebih mengerti bahwa rencana Tuhan lebih besar dari penyakit apapun. Seperti tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, tetap percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk setiap kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan Yesus memberkati. Come on ICC, ada sukacita. Yeah. Come on everybody, are you ready to praise Him? Yes. Are you ready to worship Him? Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Yes. Come on. Yes Jesus, we honor you Lord. Come on everybody. Hey. Yes Jesus, we honor you and worship you Lord, because you are faithful. Come on, sing it out. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Come on, sing faithful. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. Yes, you are. All your promises are yes and amen. Come on, sing one more time. All your promises are yes and amen. Yeah. Jesus, you are faithful, Lord. Oh, Engkau setia Tuhan. Come on, sing. Beautiful Savior, you have brought me near. You pulled me from the ashes. You have broken every
promises is yes and amen. Yes Lord Jesus, janjimu Tuhan ya dan amin. Yes Lord Jesus. Come on ICC, mari datang ke tahta kasih karunia-Nya, karena Dia yang berjanji adalah setia. Come on sing this one. I will rest. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence not found in me is your faithfulness. Come on, sing it out. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. Kami akan beristirahat Tuhan. We will rest di dalam janjimu Tuhan. My confidence not found in me is your faith. Come on, sing it out. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. Come on, sing faithful. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. Yes you are. All your promises are yes and amen. Come on, it's easy, nyanyikan. Faithful you are. My Father is faithful. Forever you will be. Faithful you are. Yes you are. All your promises are yes and amen. We believe it. All your promises are yes and amen. One more time, sing it out. All your promises are yes and amen. Your promises are yes and amen, Jesus. Yes you are. Yes you are. Yes you are. Come on, sing it one more time. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. Kamu nyanyikan satu kali lagi. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. Come on, sing all your promises. All your promises are yes and amen. All your promises. All your promises are yes and amen. Yes, Lord. Yes, Jesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan karenanya kami mencintai hadirat-Mu. Yes, Jesus. Kami boleh pergi sejauh apapun, tapi kami tahu tidak ada tempat yang lebih baik dari hadirat Tuhan. Yes, Jesus. Tidak ada yang bisa memberikan kami kepuasan seperti hadirat Tuhan. Yes, Jesus. So mari Sisi, mari kita datang kembali. Yes. Mari mengambil langkah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian baru.
Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Jesus, Biar kami datang Tuhan. penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh, dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadapan-Mu. Oh, biar manis suara-Mu selalu ku dengar, Tuhan. Oh, biar kasih-Mu jadi kesukaanku. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan hari ini ICC. Karena sejatinya Dia dekat, tidak pernah jauh. Dan aku yakin banget Tuhan sudah menunggu setiap dari kita. Karena Dia sendiri yang bilang, setiap orang yang datang kepadanya tidak akan Dia buang, tidak akan Dia tolak, apalagi dengan hancur hati. Kami datang hari ini Tuhan, I just wanna sing for you Lord. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Come on ICC, mari nyanyikan kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku dan hatiku, come on sing it. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yes Tuhan, biar hati kami selalu tertambat dengan hatinya Engkau Tuhan. Biar hatimu Tuhan menjadi kesukaan kami Tuhan. Biar apapun yang membuat Engkau bahagia, membuat kami bahagia. Apapun yang membuat Engkau sedih, membuat kami sedih. We just wanna love you more and more Lord.
kami serahkan hidup kami, bahkan masa depan kami. Kami nggak tahu 2021 nanti bakal apa yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, we are safe. We are safe in your presence. We thank you for your blood. Kami boleh datang ke kasih karunia, ke tahta kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kerajinan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena darah Yesus. We're gonna celebrate your blood, Lord Jesus. Thank you Jesus. Engkau yang selalu berbicara kepada kami Tuhan, bahkan di saat kami sendiri, mungkin kami lagi dimanapun hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada di sini. We thank you Lord Jesus. Kami berdoa dan mengucap syukur setiap orang yang percaya. Sama-sama katakan amin. Yes dan amin. Wah, luar biasa banget ya. Walaupun di tengah kita ibadah online, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan yang kuat di Praise and Worship kita. Mari kita kasih apresiasi buat tim Praise and Worship kita dan juga semua volunteer yang udah bekerja keras supaya kita bisa menikmati ibadah online ini. So, jangan lupa ketik di kolom komentar, katakan thank you volunteer. Oke, so aku mau welcome buat semua teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah online kita. Jangan lupa setelah ibadah ini selesai, kunjungi website kita di eccchurch.online dan masuk ke launch newcomer kita. Kita mau berkenalan lebih jauh sama teman-teman, kita mau mengenal teman-teman lebih jauh. Selanjutnya aku mau kasih pengumuman. Yang pertama akan ada Brave Woman di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 10 pagi. Nanti pertemuannya ini via Zoom dan teman-teman yang mau daftar langsung aja ke website kita di eccchurch.online. Selanjutnya kita juga ada Global Empower Class di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 2 siang. Pendaftaran juga ke eccchurch.online aja. Selanjutnya aku mau bagiin sebuah offering message buat teman-teman. Sebelum kita memberi, aku kasih judul offering message-nya ini Do Not Give Up. So, Bridge, bulan ini kita sedang membahas temanya itu Do Something. Nah, sering mungkin, apalagi selama pandemi COVID-19 ini, kita melihat bahwa hidup ini rasanya nggak adil. Setiap rencana, visi, dan mimpi kita tidak berjalan dengan lancar, tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Bahkan mungkin tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, baik dalam diri sendiri maupun di keluarga kita. Nah, di Galatia 6 ayat 9 versi NIV-nya dibilang, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap it harvest if we do not give up." So, ayat ini berfirman bahwa kita akan menuai ketika kita tidak menyerah. Tidak menyerah dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan, tidak menyerah dalam memberikan yang terbaik buat rumah Tuhan, buat hidup, membangun hidup sesama kita. Dan mari hari ini aku mau encourage semuanya, kita tetap menabur, dan menabur. Dan di waktunya Tuhan akan memberi yang terbaik, kita akan menuai ketika kita tidak menyerah. So, do something. So, aku mau cerita sedikit. Pada bulan Juli 2020 merupakan bulan terberat dalam hidupku. Kelulusanku di S2 harus tertunda karena selama setengah tahun, karena tesis yang aku kerjain itu belum selesai. Waktu itu aku juga kesulitan buat dapat pekerjaan. Tetapi hari itu aku mau memilih untuk tetap do something, untuk gak menyerah juga dalam hidup aku. Aku memilih untuk tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Untuk area Homesel juga yang aku gembalakan, aku tetap lakukan yang terbaik. Dan hari ini aku menuainya. Hari ini aku udah lulus dari S2, puji Tuhan. Dan Tuhan udah menyediakan visi yang terbaik untuk aku bisa membangun bisnis sendiri. So, aku mau encourage buat teman-teman, apapun kondisi kalian sekarang, jangan salahkan keadaan dan tetap fight, do not give up. So, sebelum memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yes, God. Tuhan Yesus, makasih Bapa buat sore hari ini ada ibadah bridge yang luar biasa. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk do not give up. Dalam menabur, dalam memberikan yang terbaik buat rumah Tuhan dan sesama kami. Karena benar, ketika kami tidak menjadi lelah dalam memberi, Tuhan yang akan
memberikan yang terbaik juga buat hidup kami, dan kami akan menuainya berkali-kali lipat. Thank you God, thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, untuk info nomor rekening dan QR code untuk teman-teman yang mau transfer lewat Dana, OVO, atau GoPay udah tertera di layar. Langsung aja scan QR code-nya. Dan sekarang nih kita mau dengerin message yang pastinya luar biasa dari youth pastor kita, dari abang kesayangan kita. Please welcome Pastor Winston Yeskiel. Hai The Bridge, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa dimanapun kamu berada hari ini, kamu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, mengalami kelimpahan kasih Tuhan. Ada amin. So hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan siapkan catatan kita. Dan pastikan setiap kita mencatat setiap hal yang akan disampaikan. Nah, hari ini saya sengaja bawa buku catatan saya. Untuk kasih lihat kalian semua ya. Kalau saya ini orangnya mencatat semuanya. Dan buku yang saya bawa hari ini hanya buku dari tahun 2018. Dan masih banyak lagi di rumah yang gak saya bawa. Kenapa sih Bang? Kita harus mencatat. Apa sih pentingnya mencatat Bang? Nah, dengarkan ini The Bridge. Karena kemampuan otak kita menyerap hal yang kita pelajari ternyata hanya 20 menit pertama. Setelah itu kemampuan menyerap otak akan menurun katanya. Ya, bahkan seorang peneliti bernama Ebbinghaus dalam eksperimennya bilang begini, dia menemukan bahwa tanpa mencatat sebuah informasi dengan cepat akan dilupakan. Nah ini ada tiga penelitian yang akan saya sampaikan. Dia bilang gini, kita akan lupa 56% informasi tersebut dalam waktu 1 jam. 66% setelah 1 hari dan 75% setelah 6 hari. Kebayang ya kalau kita nggak mencatat. Jadi penting untuk kita mencatat hari ini ya guys. Oke, kalian siap untuk siapkan semua catatan, untuk dengar semua, untuk belajar lagi hari ini. Oke, mari kita mulai sharingnya. Nah, tahu nggak kalian ada sebuah perang besar di dunia ini yang masih berlangsung sampai hari ini? Wah, perang apa tuh Bang gitu ya? Perang yang namanya tentang superhero. Ya, lebih tepatnya film superhero. Kirain apa ya? Kalian pasti tahu kan yang namanya Marvel atau DC, betul ya? Atau bahkan kalian adalah salah satu fans mereka. Nah, coba saya pengen tahu dong. Superhero Marvel apa sih yang kalian tahu? Yuk, boleh yuk. Semua boleh tulis di kolom komennya. Yes, dengan iman ya, saya mau lihat. Ada yang bilang Iron Man, betul banget. Apalagi Captain America, betul. Ada apa lagi? Thor, betul ya. Ada yang hijau-hijau apa? Hulk, betul. Captain Marvel dan lain-lain. Gitu ya. Itu adalah superhero-nya Marvel. Nah, kalau superhero-nya DC, ayo fans DC, come on. Apa aja boleh ditulis di kolom komennya. Betul, dengan iman saya lihat ada yang nulis Batman. Ada yang nulis Superman, Wonder Woman. Ya, ini kayak Elizabeth Ahimsa banget ya, Wonder Woman ya. Ada Flash gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, The Bridge, kalau kalian kira-kira lebih suka yang mana? Marvel atau DC? Nah, coba sekarang tulis di komen live komen kita hari ini ya. Dan sambil kalian nulis, saya juga mau nanya nih teman-teman yang ada di studio hari ini, oke? Saya mau nanya, guys, kalian kalau di sini ada tim DC atau tim Marvel nih? Wah. Peperangannya berlanjut. Oke. Saya yang menentukan karena saya pembicaranya, oke? Kalau saya sejauh ini sukanya Marvel. Jadi di studio suara terbanyak adalah tim Marvel, oke? Nggak fair banget ya. Saya nggak tahu yang ada di chat, tim mana yang paling banyak ya? Tapi Marvel atau DC, it's all about superhero, oke? Nah, oke, kita lanjut.
Menurut saya, orang-orang suka superhero karena apa yang mereka lakukan. Setuju nggak? Mereka menyelesaikan masalah, mereka apalagi melawan orang jahat, mereka berani dan mereka melakukan hal yang cool banget ya nggak sih? Keren banget gitu loh. Superhero biasanya mereka tuh lihat hal yang salah dan mereka berani membela kebenaran. Keren banget nggak sih? Ya nggak sih? Beberapa orang menyukai film superhero karena mungkin juga mereka membayangkan ada kekuatan super yang dapat nolong mereka dari tiap masalah mereka. Contoh. Mungkin bantuin ngerjain PR dengan lebih cepat. Betul ya? Supaya lanjut main game lagi, betul ya? Ya, untuk yang pelajar ya. Atau dapat kunci jawaban untuk nanti ujian sekolah. Waduh, keren banget gak sih? Apalagi membantu kita mengerjakan yang kuliah mungkin. Membantu kita mengerti penjelasan dosen meskipun off kamera gitu ya. Dan anyway kita tidur gitu ya. Keren gak tuh? Tidur tapi ngerti. Waduh. Apalagi yang arsitek mungkin karena ada kekuatan super ini buat maket dalam 5 menit. Buset, keren banget gak sih? Tapi ya gak mungkin juga sih anyway ya. Nah, saya percaya pasti kita semua pernah berharap ada kekuatan super yang dapat melakukan sesuatu untuk membantu kita. Merubah situasi, memperbaiki keadaan mungkin, atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Betul ya? So inilah yang akan kita bicarakan beberapa minggu ke depan. Tema beberapa minggu ke depan adalah do something. Dan lewat tema ini kita akan belajar tentang seseorang yang dapat melakukan sesuatu untuk ketidakadilan. Kita akan belajar untuk menjadi seperti superhero. Keren gak sih? Do something atas ketidakadilan. The Bridge, kalian siap? Oke. Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata ketidakadilan? Coba pikirin dulu, ketidakadilan. Nah, mari kita mulai dengan melihat definisi ketidakadilan itu apa sih sebenarnya ya. Nah, saya temukan ketidakadilan itu artinya sesuatu yang gak benar, sesuatu yang gak adil, sesuatu yang gak setara atau yang gak seimbang. Jadi waktu hari ini kita bahas soal ketidakadilan, kita akan bahas hal-hal yang gak benar, yang gak adil, yang gak setara. Nah, dan beberapa dari kalian waktu dengar kata ketidakadilan mungkin berpikir tentang kemiskinan misalnya ya, atau kelaparan, atau bahkan perdagangan manusia, atau hal-hal besar lainnya. Mungkin juga kalian teringat sesuatu yang terlihat tidak adil di sekitarmu. Bisa jadi di sekolah, di kampus, di TikTok, di Instagram, atau di jalanan yang kalian temukan. Atau mungkin kamu pernah diperlakukan tidak adil dan itu sangat melukaimu. Saya percaya kita mengetahui sesuatu yang dimaksud ketidakadilan. Betul ya? Karena katanya generasi Z adalah generasi yang paling memiliki kesadaran tentang ketidakadilan daripada semua generasi yang pernah ada. Dan hari ini pertanyaannya bukanlah apakah ketidakadilan ada atau tidak. Tapi kok gak ada sih orang yang melakukan sesuatu untuk itu? Atau siapa sih yang bertugas untuk melakukan sesuatu atas ketidakadilan? The Bridge, pembicaraan ini mungkin akan sedikit rumit. Karena faktanya beberapa dari kita melihat suatu ketidakadilan terjadi. Bahkan mungkin ada beberapa dari kamu sedang mengalami suatu ketidakadilan. Mungkin di keluargamu, mungkin di hubunganmu, di kampus, di sekolah, atau bahkan di komunitasmu. Dan itu saya akui menyakitkan buat kamu. Jika itu yang kamu alami, saya mengerti. Apa yang kamu lalui itu gak mudah. Itu gak mudah buat kamu. Dan boleh gak? Saya minta kamu terbuka untuk cerita kepada home leadermu mungkin, atau bapak rohani. Karena home leadermu, bapak rohanimu, mereka peduli banget sama kamu. Dan sebagai keluarga, kami ingin membantu kamu untuk jadi lebih baik. Boleh ya? Oke? Nah, di sisi lain, beberapa dari kalian mungkin justru belum pernah merasakan luka atas ketidakadilan. Mungkin kamu kaget dengan topik ini, gitu ya. Kok bahasnya ketidakadilan? Apa tuh ketidakadilan gitu ya? Dan mungkin kamu jadi bingung gitu ya, bertanya dalam hati, saya nggak menyadari ya ada ketidakadilan di sekitar saya. The Bridge, tenang. Kamu orang-orang yang lagi bingung hari ini bukan orang pertama yang punya masalah itu. Ya, banyak orang yang memang bingung dengan ketidakadilan. Karena seringkali ketidakadilan yang terjadi dianggap
jadi hal yang biasa. Orang mikir simpel aja, gak mau pusing. Apalagi, ya sudahlah ya, tutup mata aja. Itu yang terjadi. Contoh, korupsi dianggap jadi biasa oleh beberapa orang. Asal yang penting gak ketahuan katanya. Padahal korupsi itu merugikan banyak orang. Dan The Bridge, korupsi itu gak melulu tentang uang loh ya. Bisa juga waktu dan lain-lain. Maksudnya bang, nih kita yang harusnya sekolah atau ngampus ya, malah main game atau keluyuran. Itu korupsi namanya The Bridge. Siapa yang dirugikan? Ya pasti kamu sendiri dan orang tuamu. Maksudnya bang, ya saya nggak sih bayar sekolah mahal-mahal hanya untuk ditinggalin, betul ya? Atau kamu yang kerja, untuk kamu yang kerja ya, kita yang harusnya kerja, malah main clubhouse melulu, sosmedan melulu, tiktokan melulu. Itu juga korupsi namanya. Tapi bang, kerjaan saya ya memang ngomong di clubhouse. Saya memang content creator di TikTok. Oke. Kalau itu beda lagi dong ya. Itu bukan yang saya maksud, oke? Nah, kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus sering banget membahas hal-hal yang orang gak sadari. Dan Tuhan Yesus sering kali mengajar lewat yang namanya perumpamaan. Setuju ya? Hari itu Tuhan sedang khotbah tentang akhir zaman. Nanti teman-teman bisa baca di Matius pasal 24 sampai 25 secara keseluruhan di rumah masing-masing, oke? Nah, perikop di Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini adalah tentang di sini penghakiman terakhir. Di sana Tuhan pakai istilah bahwa ada dua kategori orang. Istilahnya ada orang benar dan ada orang yang gak benar, gitu ya. Atau dalam film superhero istilahnya ada yang baik, ada yang jahat. Kayak Batman dan Joker gitu lah ya. Nah mari kita lihat dulu firman Tuhan dari Matius 25 ayat 41 sampai ke 46. Saya bacain buat teman-teman semua ya. Dikatakan ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ada amin. Nah, dalam kisah ini, Yesus sedang membedakan ada yang benar dan yang salah. Betul ya? Ada hal yang baik dan yang jahat. Dan bagaimana hari itu kita lihat di ayatnya tadi, respon orang-orang saat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang Yesus sebut hari itu sebagai tahanan, orang lapar, orang sakit, dan orang asing. Nah, dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang sangat menderita dan diperlakukan dengan buruk. Tadi teman-teman lihat ya, dengar ya, baca ya di ayatnya yang ke-44. Betapa kagetnya orang saat itu dalam merespon perkataan Yesus. Bagi mereka ini terlihat aneh, bahkan ekstrim banget. Mereka bingung. Hah? Kapan gitu kami melihat engkau lapar? Di pikiran mereka mungkin seperti itu ya. Hah? Kapan kami gak kasih kamu pakaian atau memberi engkau air waktu engkau haus? The Bridge. Ini seperti mereka sedang bilang gini nih. Kapan saya kayak gitu? Saya gak pernah gitu kok. Betul ya? Betul ya? Nah, memang benar. Secara fisik, Yesus tidak kelaparan. Yesus memang gak kehausan ataupun di penjara saat itu. Namun, dia sedang bilang ke orang-orang itu, mereka gak melakukan apa-apa atas ketidakadilan. Bahkan mereka juga menutup mata atas hal itu. Yang Yesus sampaikan hari itu. Ya, waktu kamu menutup mata atas mereka yang membutuhkan pertolonganmu, dengarkan ini.
kamu sedang menutup mata atas ketidakadilan. Kalau kalian baca tadi Matius 25 ayat 31 sampai 46 menyeluruh, ayat ini berbicara tentang siapa yang akan ada bersama Yesus dan siapa yang tidak. Dan di ayatnya tadi, Tuhan Yesus sangat jelas dengan jawabannya. Orang yang bersama dengan Dia adalah orang-orang yang melihat dan melakukan sesuatu atas ketidakadilan. Tuhan Yesus selalu peduli dengan ketidakadilan. If you want to follow Jesus, kamu akan memperdulikan apa yang Yesus pedulikan. Oke? Kita akan mulai melihat ketidakadilan di sekitar kita dan do something untuk itu. Before you do something about injustice, you have to see it. Sebelum kamu melakukan sesuatu atas ketidakadilan, kamu harus melihat, kamu harus menyadari ketidakadilan itu terlebih dahulu. Ya, kita perlu menyadari hal apa yang terjadi di sekitar kita, dan kita perlu melakukan sesuatu untuk dapat menyadari ketidakadilan di sekitar kita. Dan hari ini, dengan cepat kita akan belajar 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menyadari ketidakadilan di sekitar kita. Are you ready? Yang pertama, mendekatlah dan lihatlah. Nah, tadi kalau teman-teman lihat waktu saya baca Alkitab ini, waktu saya baca Alkitab ini, saya perlu membuatnya jadi lebih dekat. Supaya apa? Saya bisa lihat. Kebayang nggak waktu saya jauh dari Alkitab saya ini? Ya, saya nggak bisa lihat. Ya, saya nggak akan bisa baca dengan jelas. Nah, gimana dengan konteksnya ketidakadilan? Bagaimana caranya, Bang? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pastinya kita harus berdoa agar kita dapat melihat seperti Tuhan melihat. Dan buat waktu untuk bergaul dengan orang-orang yang berbeda denganmu. Ini mungkin saya pastikan gak nyaman buat kamu. Karena biasanya kita berteman dengan orang-orang yang mirip dengan kita. Betul ya? The Bridge. Untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia, kita harus mengenal orang-orang di dunia. Kita perlu keluar sebentar aja dari lingkaran pertemanan kita yang itu lagi. Libatkanlah dirimu untuk berteman dengan orang yang berbeda. Ya, berbeda apa misalnya? Berbeda kampus misalnya, berbeda sekolah misalnya, atau apa? Berbeda secara ekonomi mungkin, atau bahkan berbeda suku mungkin. Karena lewat ini saya percaya kita akan dapat melihat dunia dengan sudut pandang mereka. Oke? Jadi yang pertama, mendekat dan lihatlah. Yang kedua, menjadi peduli dan dengarkanlah. Nah, cara tercepat melihat ketidakadilan adalah dengan mendengar dari orang yang mengalaminya. Nah, saat seseorang memberitahu kamu tentang pengalaman ketidakadilannya, listen, dengarkanlah. Ya, bukan hanya mendengar, tapi belajar darinya. Milikilah sikap empati saat mendengarkan. Coba bayangin tuh, waktu dirimu kurang lebih ada di posisi orang itu. Ya, pikirkan apa yang mereka katakan. Ini akan buat kamu mungkin gak nyaman juga, khususnya jika itu sebuah ketidakadilan yang belum pernah kamu alami, atau mungkin kamu sendiri yang melakukannya. Ya, jadi dengarlah, belajar, dan saat kamu mendengar tentang ketidakadilan, jadilah peduli, walaupun itu gak nyaman buat kamu. Oke? Tapi ingat, peduli dengan ketidakadilan berbeda dengan kepo. Sekali lagi, peduli dengan ketidakadilan berbeda dengan kepo. So the Bridge, jangan kepo. Ya, cuman sebagai contoh nih, kemarin ada hal yang viral di Bandung ya, tentang seseorang yang katanya dilecehkan oleh guru dance-nya. Betul ya? Beberapa dari kamu mungkin tahu ini. Nah, jangan jadi orang yang ikut-ikutan kepo. Maksudnya Bang, jangan ngegibah gitu. Ya, ngegosip, kemudian melanjutkan informasi yang salah, info hoax katanya kan ya, kemana-mana. Saya mau dorong, cari tahu di mana itu dimulai, bagaimana dan mengapa itu terjadi. Kalau kamu benar-benar peduli dengan ketidakadilan, pelajari dan luruskan info yang salah itu. Kepada siapa Bang? Paling enggak kepada orang-orang dekatmu yang salah mengerti. Ya, jadi ingat, peduli dengan kepo itu beda. Ya, jadi yang kedua tadi menjadi peduli dan dengarkanlah.
Nah yang ketiga, menjadi berani dan katakanlah. Artinya, jika sesuatu salah, katakan salah. Jika itu nggak adil, katakan nggak adil. Ya, jika kamu melihat ketidakadilan di sekitarmu, jadilah berani untuk mengatakannya. Ya, jadilah generasi yang speak up untuk ketidakadilan. Sadar gak? Barusan nama yang dimunculin itu salah. Itu bukan nama saya. Ya, coba siapa yang ngeh di sini? Coba boleh tulis kolom komennya. Aku gitu ya. Siapa yang ngeh? Coba tadi nama yang ditampilkan salah. Maksudnya bang? Nah, seringkali kita justru diem aja dengan sesuatu yang salah. Bahkan itu terjadi di depan mata kita seperti barusan. Ah bang, itu kan hal kecil doang bang. It's okay lah. No. Bukan itu. Kita sedang belajar untuk sesuatu yang salah, bilang salah. Dan itu dimulai dari apa yang kita sadari di sekitar kita. Meskipun itu hal-hal kecil. Dan saya berdoa banget suatu hari nanti Tuhan mempercayakan hal-hal yang jauh lebih besar kepada kalian semua. Dan kalian akan berani bilang salah untuk sesuatu yang salah pastinya. Kalian do something atas ketidakadilan di bangsa ini. Keren banget gak sih? So, belajarlah mengenali ketidakadilan itu, The Bridge. Karena kita tidak dapat merubah apa yang tidak kita sadari. Ini penting. Karena saat kita menyadari ketidakadilan, kita jadi punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk itu. Ada amin. Kalian belajar sesuatu sejauh ini? Kalian adalah generasi yang dapat melakukan sesuatu atas ketidakadilan. Bahkan lebih baik dari semua generasi sebelumnya. Kalian itu generasi yang lebih peduli, sangat peduli atas ketidakadilan yang terjadi. Lebih dari generasi sebelumnya. Nah, Maya Angelou, seorang penulis terkenal yang banyak menulis buku tentang ketidakadilan, dia pernah bilang begini. Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Keren gak sih? Ya, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Kata Maya Angelou. Lakukan yang terbaik. Tadi katanya. Sampai kalian tahu lebih baik. Lalu ketika kalian tahu lebih baik, lakukan yang lebih baik. Wow. Dan saya percaya setiap minggu pasti ada home cell yang luar biasa. So jangan lupa untuk join home cell pastinya. Dan nanti waktu kalian home cell, pastikan kalian diskusikan lagi setiap hal yang sudah kalian dengarkan hari ini tentang yang namanya ketidakadilan. Saya percaya pasti kalian akan lebih mengerti lagi tentang yang namanya ketidakadilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu di The Bridge Tuhan. Biar benar hari ini ada sesuatu yang mengubah, yang menyentuh, yang membuat mereka lebih aware Tuhan dengan setiap ketidakadilan yang ada di sekitar mereka, di lingkungan mereka, sekolah, kampus, komunitas mereka Tuhan. Biar hari ini aku berdoa Tuhan, ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang berani, ada orang-orang yang mendekat dengan ketidakadilan itu Tuhan. Bukan untuk jadi orang yang membela kebenaran siang bolong, tapi kami tahu inilah bagian kami. We want to do something in justice Tuhan. Kami mau lakukan sesuatu dengan hal-hal yang kami lihat gak adil, paling gak mulai dari apa yang ada di sekitar kami. Dan biar Tuhan hari ini Kau yang bangkitkan pengertian, awareness kami akan hal-hal ketidakadilan di sekitar kami. Berdoa buat anak-anakmu hari ini. Mari diberi angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Biar Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Biar apapun yang kau kerjakan, di studimu, di pekerjaanmu, Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan memberkatimu untuk speak up, untuk setiap ketidakadilan yang terjadi. Bahkan kau jadi generasi yang dipisahkan, yang dipersiapkan, yang dipilih untuk Tuhan pakai melawan setiap ketidakadilan di dunia ini. Terimalah berkat, biar berkat Allah, kasih karunia-Nya yang melampaui segala akal pikir turun atasmu, memberkatimu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, The Bridge,
Sampai kita ketemu lagi. See you next week and happy Saturday. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.